Hai, namaku Naila Malia dengan NIM akhir 049. Aku Bayanisa Muhammad dengan NIM akhir 048. Aku Elma Jayabona dengan NIM akhir 050. Aku Rosa Sapti Regina dengan NIM akhir 071. Sekarang kami akan melakukan wawancara di My Dormi Hostel UMM. Sayang! Kita makan biar sayang ya. Jadi tujuan wawancara kita hari ini adalah untuk Mengetahui sejarah, Visi misi, Kontribusi Hostel My UMM. dan info menarik lainnya. Stay tune. Jadi hari ini kita ada di My Dormi Hostel UMM buat melakukan wawancara untuk memenuhi tugas MIK mata kuliah Kemuhammadiyah. Baik teman-teman, kita sekarang udah ada di dalam My Dormi Hostel UMM. Di sini kita menunggu manajernya buat siap diwawancara. Jadi stay tune guys. Oke guys, jadi di luar itu cuacanya lagi hujan ya, hujan-hujan syahdu, sendu. Kayaknya kayak enak banget gitu. Jadi kita lagi nungguin, terus kayak bapaknya udah datang guys. Jadi kita akan langsung melakukan wawancara hari ini. Stay tune. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Hafiz Darmawan, MSI, Magister Sains, saya bisa dipanggil Hafiz. Saya selaku Human Resource dari Medok Hostel UMM. Selamat siang Pak, perkenalkan saya mahasiswa dari Prodi Fisioterapi UMM. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengikuti proses wawancara di My Dormi Hostel UMM ini. Nah, mungkin langsung saja ke pertanyaannya nih Pak. Ya, Untuk bisa diceritakan secara singkat bagaimana awal mula berdirinya My Dormi Hostel di area UMM ini. sebenarnya awal berdirinya Medok Hostel UMM ini kan terbentuk dari kebutuhan layaknya teman-teman di UMM. Jadi mahasiswa semakin banyak, semakin tahun juga semakin tinggi, maka ketika di UMM ini kan nggak hanya dari Malang aja, yang jelas ketika ada mahasiswa yang di luar Malang pasti membutuhkan layak tempat untuk yang nyaman, yang aman, yang strategis dengan kampus. Nah, sebenarnya strategi dari UMM sendiri dari itu. Jadi untuk ketika mahasiswa baru di sini, mereka nggak susah nyari tempat tinggal, itu gunanya adanya Medok Hostel. Sebenarnya apa sih visi misi My Dormi Hostel khususnya dalam mendukung aktivitas atau kebutuhan mahasiswa UMM ini Pak? Kalau untuk visinya sendiri, sebenarnya My Dormi Hostel UMM ini untuk menjadi hunian yang nyaman, layak, dan strategis. Kebersihan juga kita jaga. Jadi teman-teman mahasiswa itu ketika menginap di sini, nggak hanya menginap aja, tapi juga meeting, belajar di sini, mereka itu terfasilitasi. Untuk jadi misinya sendiri, harapannya My Dormi Hostel UMM itu selalu memberikan pendukung sivitas akademika. Jadi teman-teman, nggak hanya teman-teman yang luar dari UMM aja, itu ketika mungkin habis kuliah mau belajar, itu ada ruang meeting juga di sini. Kita juga ada co-working space, kita juga ada cafe juga teman-teman. Jadi kalau butuh diskusi, kita fasilitasi tempat. Mungkin bisa dijelasin kontribusi apa saja yang sudah dilakukan My Dormi Hostel ini untuk UMM selama ini. Untuk kontribusi lumayan banyak Mbak ya. Misal ketika teman-teman kemarin itu ada contoh nih, Maharesigana bikin acara. Nah, kita di cafe di atas kita bisa setupkan sedemikian rupa. Jadi Maharesigana bisa buat acara, mungkin buat teman-teman nggak hanya dari Maharesigana aja, fakultas-fakultas. Kita juga fasilitasi tempat mereka untuk ada agenda meeting, mereka ada agenda bahkan training juga bisa. Kita di sini bisa ada untuk buat games juga bisa di green space juga bisa. Jadi memang untuk kontribusi cukup banyak juga. Selagi UMM butuh tempat untuk meeting, edukasi yang tepat itu kita bisa adakan di My Dormi Hostel. Mungkin ada program tertentu dari My Dormi Hostel ini yang sejalan atau mendukung visi maupun program-program UMM.
Untuk program sebenarnya kita juga ada, misal nih UMM anggap aja 17 Agustus. Nah, ketika ada 17 Agustus, karena My Dormi Hostel UMM ini juga masih dalam naungan dari UMM sendiri, maka kita juga kontribusi ikut serta memeriahkan 17 Agustus. Selain itu misal kayak ada Ramadan, kita ada safari juga. Semua staf My Dormi Hostel UMM harus ikut, mulai dari kajian itu dari kampus, dari masjid-masjid terdekat My Dormi itu juga mengikuti. Jadi semua staf saya jadwalkan biar mereka teman-teman juga ikut programnya UMM. Misal kayak ada tablik akbar yang di Dom, terus ada di Masjid HR Farudin, itu semua staf juga kami ikutkan. Contohnya selain itu, misal kita ada, kalau ada wisuda, itu kita sediakan potongan harga juga. Jadi bagi calon wisudawan, orang tua yang anaknya wisudawan di UMM, itu bisa kita ajukan untuk minat di My Dormi, kita kasih potongan diskon. Mungkin ada tantangan terbesar yang misalnya dihadapi My Dormi Hostel ini dalam berkontribusi ke UMM itu apa saja, dan biasanya bagaimana cara mengatasinya? Untuk tantangan semakin 2025 ini kan tuntutan semakin tinggi, seperti kebersihan, pelayanan, itu nggak hanya untuk tamu aja, untuk UMM juga, karena rata-rata tamu kita juga UMM, jadi maka kita juga menjaga nama baik juga. Ketika ada yang bikin event di sini, bahkan mahasiswa pun ketika nggak hanya bikin event, mungkin ke kafe, kita kasih pelayanan terbaik. Nah, tantangannya semakin banyaknya kafe-kafe yang sudah bermunculan, kita harus bersaing di situ. Jadi kita harus training. Jadi cara untuk menangani tantangannya kita akan laksanakan training. Pertama, training service excellent, training handle komplain ketika ada masalah, ada tamu, biar kita teman-teman itu siap untuk handle komplain. Jadi kita perbanyak training untuk bersaing dengan kafe-kafe atau mungkin hunian My Dormi ini dengan hunian yang lain. Kalau menurut pihak Dormi sendiri itu keberadaan hostel ini berpengaruh nggak sih Pak terhadap citra atau reputasi UMM? Kalau memang iya, seperti apa pengaruhnya? Sangat berpengaruh. Kemarin terakhir kita ada acara di UMM, itu contohnya kemarin ada AUG, ada ASEAN University Games, ada OSN juga yang di UMM sendiri. Kita My Dormi Hostel memfasilitasi untuk peserta-peserta. Jadi di sini kita sampaikan teman-teman yang menginap di sini pesertanya menginap dengan baik, dengan nyaman. Teman-teman juga nggak sampai ada problem di sini. Mereka juga sampai bikin tulisan ucapan terima kasih. Mereka sangat berkesan di My Dormi Hostel. Insya Allah ketika ada kegiatan-kegiatan di UMM, sebisa mungkin kita ambil itu peluang bagi kita. Yang jelas bukan hanya peluang di komersial, tapi kita bisa jamin teman-teman ketika ada acara di UMM, menginap di My Dormi, insya Allah pasti akan kita jaga kebersihannya sama pelayanan. Itu contoh-contoh bentuk beberapa kegiatan yang ada di UMM pasti akan menginap di My Dormi. Boleh bertanya sekali lagi untuk pertanyaan terakhir Pak? Silakan. Kalau boleh tahu ke depannya apa ada rencana pengembangan dari My Dormi Hostel ini yang bisa makin memperkuat kontribusi untuk UMM? Pengembangan dalam waktu jangka panjang yang jelas ini hotel kita saat ini akan membuat lagi kafe itu di arah ini kan barat timur, berarti itu juga kita sudah jalankan. Kita juga masih istilahnya masih proses pembangunan ya, kita masih proses pembangunan biar bisa dibilang ketika teman-teman nanti butuh tempat meeting nggak sampai kayak di sini di Dormi penuh nih, di lantai 1 penuh, di lantai 2 penuh. Nah ini kita juga masih progres pembikinan kafe juga, dapur juga, biar teman-teman ketika pesan makanan, mungkin ada teman-teman yang membutuhkan makan siang, makan malam, makan sore, itu juga kita jamin kebersihannya, keenakannya, rasanya semakin kita tingkatkan. Dan harapannya kita banyak teman-teman yang selama acara di sini mungkin ingin bangun lift. Nah, insya Allah ini kita juga ajukan ke Bapak Direktur, semoga ini bisa terlaksana. Jadi teman-teman ketika nanti event atau meeting di lantai 4, itu insya Allah sudah ada liftnya. Yang jelas untuk programnya sudah ada di Bapak Hotel Manager, juga sudah tersusun. Yang jelas untuk pengembangan juga ada. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih.
atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami hari ini. Kami sangat senang bisa berdiskusi dan mengenal lebih jauh tentang Hotel My Dormi UMM ini. Oke. Terima kasih. Ya, dengan senang hati. Baik, hasil wawancara kami yang pertama itu kan ada sejarah My Dormi Hostel UMM. Nah, muncul karena meningkatnya jumlah mahasiswa terutama dari luar kota. Yang kedua itu, kampus juga membutuhkan hunian yang layak, nyaman, dan strategis bagi mahasiswanya. Yang ketiga itu, My Dormi juga hadir untuk mempermudah mahasiswa mendapatkan tempat tinggal tanpa harus mencari jauh dari kampus. Selanjutnya, apa sih visi misi dari My Dormi Hostel UMM? Yang pertama itu untuk mendukung kegiatan civitas mahasiswa. Yang kedua itu menyediakan fasilitas yang layak bagi mahasiswa untuk sekedar ngafe, networking, ataupun meeting. Yang terakhir adalah menjadi tempat belajar, diskusi, dan aktivitas mahasiswa. Selanjutnya itu ada kontribusi My Dormi pada UMM. Nah, hostel memberikan kontribusi itu dalam bentuk penyediaan tempat untuk acara mahasiswa di kafe dan ruang meeting. Nah, juga ada fasilitas training, game, hingga berbagai kebutuhan hingga akademik dan non-akademik. Nah, yang selanjutnya ada program-program yang khusus sejalan dengan UMM, yaitu seperti kegiatan 17 Agustus, pengajian Ramadan, tablik akbar. Lalu, My Dormi ini juga menyediakan fasilitas untuk wisudawan dan orang tua saat acara wisuda UMM. Baik, yang selanjutnya itu apa saja sih tantangan yang dihadapi sama My Dormi Hostel UMM dan bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama itu ada tingginya tuntunan kualitas pelayanan dan kebersihan, terutama karena tamu tidak hanya dari UMM. Nah, cara mengatasinya itu dengan training service excellent, terus ada teknik handling komplain, dan terakhir ada peningkatan kualitas customer service. Nah, apa sih dampak terhadap reputasi UMM? Yang pertama itu menjadi tempat penginapan berkualitas bagi peserta event seperti yang baru-baru ini ada event, yaitu ada KKI. Selanjutnya itu peserta meninggalkan kesan baik dan ucapan terima kasih sehingga menambah reputasi positif bagi Universitas Muhammadiyah Malang. Alhamdulillah guys, barusan wawancaranya sudah selesai. Tadi kita dapat banyak banget insight baru tentang sejarah My Dormi Hostel UMM, mulai dari visi misinya, program-programnya, sampai tentang dan rencana pengembangannya ke depan. Seru banget bisa dengar langsung dari pihak pengelolanya. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan wawancarai kami sampai selesai. Nah, semoga informasi yang kami dapatkan bermanfaat juga buat kalian semua. Bye-bye guys! Se fue mundial, a mí hay que bailarme todos los días, tú no me puedes pichar, no sé qué te va a gustar, tú te pones de espalda, que tu papi se quiere vaciar y que esto se fue mundial.